peserta ya. Saya coba izin untuk presentasikan dulu. Sebentar. Oke, yang pertama Ajeng, ada Ajeng? Ya Bu, saya hadir Bu. Ajeng, ini Ajeng atau Anggi ini? Ajeng atau Anggi Bu? Saya manggilnya Ajeng. Oke Bu. Ada nggak nih Ajeng? Belum ada ya kayaknya ya. Oke, baik. Berarti yang kedua nih, Anggi. Iya Ibu, saya hadir. Oke, Anggi hadir. Makasih Bu. Sama-sama. Lalu berikutnya Husnul Khotimah. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Deni Ernawati. Deni belum hadir ya? Saya bantu lihat ya Bu ya di Saya juga partisipan. sambil lihat nih di partisipannya ini. Belum ada Bu. Belum ada ya. Oke, Desi Anasari. Sepertinya belum ada juga ya Desi ya. Didin Afipudin. Didin juga belum. Dwi Jayanti. Ya juga kayaknya belum ada. Eka Fitriana. Hadir Bu. Ada. Oh ini yang namanya Eka berarti Eka Fitriana ya. Oke. Haji Asepdian Lukman. Hadir Bu. Oke. Lalu ada Hikmah Arfiti. Ini kayaknya juga belum ada nih. Indi Astriani. Indi juga belum. Kusmini. Kusmini juga belum ada. Linawati. Ini juga belum. Linda Nur Dianti. Ini juga belum. Linawati. Linawati ini ada namanya Lina, apakah ini Linawati? Ya Bu, betul Bu. Oke. Lalu ada Muhammad Albas. Oke, di sini ada Muhammad Albas, sepertinya sudah hadir ya. Lalu ada Muhammad Badarudin. Hidup Bu. Oke. Ini kok kayaknya lusu-lusu banget nih. Habis kuliah berapa mata kuliah nih hari ini? Habis diambil Soalnya darahnya ini saya mata Bu. kuliah. Gimana? Kak Beda habis medical. Oh, habis medical. Oke, ya. Muhammad Albas hadir. Tadi Soalnya habis kuliah apa? soalnya ini mata kuliah terakhir. Ketiga Maaf ya? Ibu. Ah, Iya, terakhir. Jadi udah capek. udah capek ya. Dari pagi Iya, ya. terus Oke. Ini memang liburnya hari Minggu doang ya berarti ya? kebanyakan malah ada yang nggak libur Bu. Oh, oke. Ada yang kerja Bu ini, PRT masih kerja Taiwan. Baik. Next, saya lanjutkan kembali. Nanang Supriyadi. Nanang belum hadir. Nafatia Nadiawati. Ini ada Nafa ya. Oke, kemudian Nanik Farida. Alhamdulillah hadir Bu. Oke. Nindi Ningtyas. Hadir Bu. Oke. Nurhayati Aprilia Pertiwi. Hadir Bu. Oke.
Nurul Arofah. Hadir, Bu. Oke. Rohmatul Umah. Ada Rohmatul Umah? Ada, Bu. Ada ya. Rohmatul Umah ada. Ya, hadir Rohmatul Umah. Roro Ajeng Kusumaningrum. Ada Roro Ajeng. Hadir, Ibu. Oke. Sunanti. Hadir, Bu. Oke. Lalu ada lagi Sainah. Izin, Bu. Oh, izin kemana? Lagi ada keperluan, Bu. Oke. Sulesti. Hadir, Bu, hadir. Oke, ini yang Lesti juga ini Sulesti ya. Oke. Trisna Arijayadi. Ada Trisna. Di daftarnya ada. Oh iya, belum bisa on kamera. Oke, nggak apa-apa. Uun Kuniri. Hadir, Bu. Saya Oke. hadir. Oh, Linda telat masuk. Sebentar, kita cek dulu. Linda Nurdianti berarti hadir ya. Lalu ada Bu, saya Wahid belum Tamimi. bilang. Siapa? Denny Erna. Denny Erna. Oh iya, tadi terlewat ya. Oh, Di depan iya. kan tadi belum hadir ya. Iya, Bu, baru masuk. Terima kasih, Bu. Oke, ya baik, Denny Erna sudah nih. Karena baru masuk ya, jadi tadi belum saya cek ulang. Uut Krisyanti ada? Di daftar hadirnya ada ini. Hadir, Bu. Wahid, oke. Wahid Tamimi. Wahid belum hadir. Widya Trisnawati. Di daftar ada nih Widya. Winarsih. Ayo, ada Winarsih. Belum hadir ya? Oke, ada yang belum saya sebut lagi. Mungkin tadi pas saya menyebutkan namanya sudah terlewat. Ada? Saya, Bu. Siapa? Nanang Supriyadi. Nanang. Oh ya. Minggu lalu nggak masuk ya Nanang ya? Iya, Bu, izin, Bu. Oke. Ini sebentar, saya cek kembali. Ajeng masih belum hadir. Desi juga masih hadir. Didin hadir. Wijayanti sudah hadir. Iya, Bu. Saya hadir. Makasih. Dan Elvin. Kak Asep. Ibu mohon maaf, tiba-tiba suaranya Ibu kecil sekali. Cek. Sekarang masih kecil nggak? Cek. Suaranya masih kecil? Cek. Izin. Iya, Bu. Suaranya jauh banget. Jauh banget. Coba ini saya masukkan kembali. Cek, apakah ini terdengar? Terdengar, Bu. Ini terdengar. Bentar ya. Oke. Husnul Khotimah sudah. Di Hikmah Arfiti ada belum? Indi Astriani juga belum. Kusmini juga belum ya? Kusmini juga belum ada. Lusa Inah tadi ini. Oke, berarti kita jalan di 24 siswa. Ya, oke. Gimana kabarnya hari ini?
Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Ibu. Suara saya masih terdengar ya? Alhamdulillah. Masih, Bu. Saya izin share screen untuk materi kita hari ini. Ya, mohon izin, apakah materi saya di layar terlihat dengan jelas? Izin, apakah materi Iya, Bu, saya terlihat PPT-nya dengan jelas? udah muncul, Bu, Ya, PPT-nya. Iya. saya izin untuk slideshow biar agak lebih besar. Mohon maaf suaranya masih kecil, Bu. Masih kecil. Iya, Ibu, kayak suaranya itu mendadak Udah belum nih? mengecil gitu, Bu. Mengecil, padahal Masih kecil. masih kecil. Ini udah saya dekatkan. Ini sudah 100%. Kedengeran nggak? Terdengar. Sekarang sudah terdengar, Bu. Slideshow kok nggak bisa? Nah, ini. Kelihatan dengan jelas? Iya, Bu, jelas, Bu. Kita masuk yang pertama. Ini kita masuk tahapan pencatatan dan penggolongan. Aku ini jadi pengantar akun. Sebentar ya. Kita stop sharing. Tiba-tiba jadi pengantar akun. Ini filenya sudah saya ambil dari si layar, tapi kok jadi masih tetap lagi. Oke. Terlihat? Terlihat? Terlihat, Ibu. Kita masuk di Konsep materi dasar kos. ya, kita masuk di konsep dasar kos dan perilaku kos. Jadi di sini nanti kira-kira kita akan membahas terkait dengan apa itu biaya dan bagaimana biaya itu berperilaku. Sebenarnya sih ini udah pernah mungkin didapat di mata kuliah akuntansi biaya. Ya, jadi kalau di Akmen ini sebagian besar memang hanya mengulang dan menyambungkan antara dari si akuntansi biaya ditambah dengan akuntansi keuangan, lalu decision making-nya di bagian akuntansi manajemen. Jadi di sini untuk mata kuliah Akmen ini nanti kita buat atau kita berikan gambaran terkait dengan bagaimana peran dan pekerjaan seorang akuntan manajemen dalam perusahaan untuk kaitannya dengan fungsi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan lainnya. Kita masuk di sini, konsep dasar, terminologi, dan klasifikasi biaya. Jadi, suatu penetapan biaya ditujukan untuk memperoleh berapa nilai dari kos suatu produk.
Namun demikian, makna dari cost produk itu sendiri tergantung dari tujuan manajer. Kalau di akuntansi manajemen, cost ini diklasifikasikan dengan berbagai cara agar dapat digunakan manajer untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini yang kita sebut sebagai different cost for different purposes. Ya, mungkin pernah dulu di akuntansi biaya ada yang namanya biaya produk. Masih ingat? Oke, apa sih dengan yang disebut sebagai biaya produk? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat apa itu biaya produk? Seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa, Bu. Oke, untuk menghasilkan produk dan jasa. Oke, betul sekali. Jadi kalau misalkan saya mengeluarkan tadi biaya untuk menghasilkan produk dan jasa, gitu kan ya, tapi tiba-tiba digunakan untuk bayar iklan, tepat nggak tujuannya? Tepat nggak tujuannya? Nggak ya? Kurang Oke. tepat, Ibu. Kurang tepat, betul. Layar saya tiba-tiba dia langsung. Kalian tampilan masih oke ya? Layarnya masih oke, Ibu. Cuma suaranya Ibu yang kadang-kadang kecil. Iya, ini padahal ini udah besar banget. Saya dengar kalian tuh suara besar banget. Bentar, saya coba stop sharing. Tadi kelas pagi juga gini. Saya coba untuk stop sharing dulu. Coba masuk lagi. Cek, ini suara saya bagus nggak? Besar nggak atau Saat kecil? ini terdengar, Bu. Terdengar besar. ya? Besar ya? Coba saya izin share screen lagi. Ini kamera saya tiba-tiba langsung hitam di saya soalnya. Ya, ini nggak bisa disetting sama sekali di kamera saya, sebentar ya. Nah, ini saya on cam, tapi di sini nggak, wajah saya nggak muncul ya. Iya, tidak muncul. Ya, ini Tidak saya on kelihatan. cam. Ini saya on cam sudah nih. Tadi dia tiba-tiba langsung hitam. Ini terlihatnya hitam ya di kalian ya? Iya, Ibu. Biru. Biru, padahal ini di kamar saya terang banget ini. Saya nggak tahu deh nih. Udah tidak apa-apa lah, Ibu. Yang penting suaranya jelas. Ya udah, soalnya tadi tiba-tiba kan habis gambar saya biru ini langsung tiba-tiba suara saya mengecil gitu kan. Selama ini suara saya masih oke ya, kita jalan. Oke, ya. Ibu. Ya. Jadi Yang penting materinya dapat. siap. Jadi cost itu adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan suatu biaya, tujuannya itu hanya untuk kebutuhan hari ini saja, itu tidak bisa kita sebut sebagai cost. Ya, yang seperti itu sifatnya itu kita sebut sebagai expense alias biaya. Jadi konsep cost dengan biaya itu berbeda. Walaupun misalkan orang-orang melihatnya ya kalau kita kurangi dari pendapatan dikurangi dengan semua cost dan biaya itu hasilnya akan sama. Cuma klasifikasinya itu berbeda
gitu ya. Jadi kalau saya cost, saya mengeluarkan uang, tapi ada feedback balik dari hasil pengeluaran uang tersebut. Contoh, tadi saya melakukan proses produksi, berarti kan ada uang yang saya keluarkan nih, seperti beli bahan baku, lalu bayar biaya tenaga kerja, kemudian ada bayar listrik, bayar gaji satpam dan lain-lain. Itu tapi ada bentuk jadinya, yaitu bentuk produk. Nah, kalau misalkan saya hanya mengeluarkan biaya, tapi saya nggak tahu apakah ini akan jadi produk atau enggak, alias cuma habis pakai, itu konsepnya disebut sebagai expense. Jadi katanya di sana, paragraf yang keduanya memang selama ini expense itu diterjemahkan menjadi beban. Jadi kebanyakan orang sama gitu kan ya. Padahal dalam kamus itu nggak ada istilah yang mengartikan bahwa expense itu adalah beban. Beban itu ya burden atau load gitu kan. Jadi memang bahwa biaya atau expense ini akan menjadi pengurang yang membebani pendapatan. Jadi biaya atau expense adalah beban bagi pendapatan. Jadi kalau dibilangnya beban, itu akan cocok. Jadi matching expense terhadap revenue itu kalau si expense ini disandingkan dengan pendapatan. Gitu ya. Tapi kalau hanya bilang expense itu beban saja gitu kan, tapi tidak disandingkan dengan pendapatan, itu pendapatnya yang masih kurang tepat. Itu adalah di sini bahwa biaya atau expense adalah beban bagi pengurang pendapatan. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Suwarjono di tahun 2005 di bukunya halaman 397. Nah, apabila aset yang diberikan ternyata tidak menghasilkan apapun, ia juga tidak dapat digolongkan baik sebagai cost ataupun biaya. Jadi dia akan langsung kita klasifikasikan sebagai rugi atau loss, gitu ya. Jadi apabila di sana ada bahan habis pakai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan menjadi rusak karena mungkin terendam air, gitu kan ya. Lalu mungkin ada part-part yang ternyata bagian elektriknya rusak sehingga nggak bisa digunakan, maka itu merupakan kerugian atas bahan habis pakai. Jadi nggak semua aset juga, nggak semua produk juga itu kita kategorikan sebagai aset. Kalau misalkan dia ternyata memang sudah rusak, sudah ada scrap ataupun spoilage, ya udah itu dianggap sebagai kerugian. Jadi di sini berarti kita bisa tahu nih gambaran terkait dengan bagaimana pengaruh masing-masing cost, masing-masing expense, dan juga loss terhadap laporan keuangan. Jumlah atas aset yang dipertukarkan dengan aset lain, itu yang disebut sebagai cost, nanti akan tercermin dalam neraca. Gitu ya. Jadi nanti di sana bisa berupa persediaan ataupun aset lain. Dan biaya akan masuk ke dalam laporan laba rugi di bagian operasional karena telah dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan rugi, kategori rugi tadi, itu akan masuk ke dalam laporan laba rugi untuk bagian non-operasional. Jadi nanti jangan salah lagi bahwa yang namanya si cost itu katanya masuk sebagai laporan laba rugi, enggak. Kalau cost tadi itu nanti masuk sebagai pertukaran atas aset gitu kan ya. Cost-nya memang ada di laporan laba rugi, tapi sebagai exchange-nya, sebagai pertukarannya itu ada aset di bagian neraca. Sedangkan untuk si expense dan juga rugi itu masuknya di laporan laba rugi. Kalau expense masuknya di beban operasional, kalau rugi itu masuknya di bagian non-operasional. Nah, ini klasifikasi biaya yang bisa kita himpun ya di akuntansi manajemen ini. Yang pertama, biaya dipandang dari segi basis elemen produk. Seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, gitu ya. Lalu ada juga biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya dipandang dari segi fungsional dalam perusahaan, ini khususnya untuk perusahaan manufaktur. Misal, saya mau bikin suatu kursi, berarti di sana saya punya biaya bahan baku. Nah, kenapa saya keluar biaya bahan baku ini kalau dipandang dari segi tadi? Karena untuk bikin kursi tadi, pasti saya butuh bahan baku utama dong. Seperti apa? Seperti namanya kayu misalkan. Busanya, terus kainnya. Nah, itu disebut sebagai segi fungsional dalam perusahaan. Lalu juga biaya dipandang sebagai hubungan dengan objek cost gitu ya.
Yang dimaksud dengan hubungan di sini adalah kaitannya mudah tidaknya suatu cost ditelusuri ke objek cost-nya. Ini sifatnya adalah direct dan juga indirect cost. Jadi kalau kita tadi bilang saya punya produksinya kursi gitu kan. Nah, dari kursi tersebut yang kelihatan bisa ditelusuri biayanya apa aja. Seperti biaya kayu, biaya untuk beli busanya, biaya untuk beli kainnya. Terus yang nggak kelihatan apa? Itu loh orang yang ngerjain kayu tadi, yang ngerjain bahan baku tadi menjadi sebuah kursi, itu yang disebut sebagai biaya nggak kelihatan. Cuma karena dia bisa merubah, posisi dia menjadi direct cost. Yang keempat, cost yang dipandang dari segi waktu atau periode pembelian ataupun timing. Klasifikasi biaya ini sering juga disebut sebagai biaya yang dipandang dari segi penyusunan laporan keuntungan. Jadi nanti kita akan lihat nih apakah di laporan keuangan tersebut gitu kan ada biaya yang pengeluarannya itu memang rutin gitu kan ya, atau yang pengeluarannya itu memang waktu-waktu. Kemudian biaya dipandang dari segi perilakunya. Jadi kalau ini kita bisa klasifikasikan terkait dengan hubungannya terhadap volume kegiatan bisnis. Jadi ada yang namanya biaya variabel, biaya tetap, dan juga ada biaya semi variabel. Kemudian cost dipandang dari sisi keterkendaliannya. Jadi ada pengaruh atau tidaknya terhadap intervensi manajemen. Lalu cost dipandang dari segi tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi kalau cost yang ini itu dari pre atau pra financial report, kemudian pada saat at financial report, dan juga after financial report. Yang kedelapan, biaya dipandang dari segi karakteristik biaya dikaitkan dengan hubungan keluarannya. Lalu biaya dipandang dari segi tujuan manajemen atau manajemen objektif, atau biaya berdasarkan periode akuntansi. Jadi kalau berdasarkan periode akuntansi ya, tadi dilihatnya apakah dari Januari sampai Desember, kalau pelapornya annually, atau misalkan Januari sampai dengan Juni, lalu Juli sampai dengan Desember jika dia semi-annually. Nah, kemudian di sini perilaku biaya dan analisis aktivitas gitu kan. Jika suatu biaya jumlahnya tidak berubah, sementara tingkat aktivitas bisnisnya bertambah atau berkurang, maka biaya tersebut disebut dengan biaya tetap. Jika suatu biaya jumlah secara totalnya berubah dengan sejalan perubahan tingkat aktivitas bisnis, jadi kalau kuantitinya naik, total biayanya naik gitu ya, maka biaya tersebut disebut dengan biaya variabel. Dan kalau dia merupakan gabungan antara kedua biaya tersebut gitu ya, baik fixed dan juga si variable cost, itu kalau kita gabung sebutannya adalah semi variable ataupun mixed cost. Nah, konsep tentang aktivitas ini adalah penting. Jadi ini memang kita nggak bisa hindari ya. Kita harus bisa memilah mana itu variabel, mana itu fix gitu kan. Karena cost ini berdasarkan perilaku muncul akibat bagaimana reaksi biaya terhadap volume kegiatan bisnis. Dan kegiatan bisnis sendiri itu tidak akan muncul tanpa adanya kapasitas aktivitas gitu ya. Contoh yang namanya kapasitas aktivitas itu nanti ada kapasitas aktivitas atau activity capacity, dan juga ada aktivitas penggunaan sumber daya atau kapasitas dan perilaku biaya. Jadi yang disebut sebagai kapasitas aktivitas, kalau misalkan kita punya produksi, terus ada mesin di dalamnya. Nah, mesin tersebut itu bisa beraktivitas dengan maksimal dalam satu hari itu misalkan 360 menit gitu ya, untuk satu hari itu dia bisa beroperasi. Kalau penggunaannya lebih daripada 360 menit per hari, artinya mesin tersebut sudah over capacity. Bisa jalan nggak? Bisa, cuma ada konsekuensinya. Mesinnya pasti butuh tambahan biaya lagi untuk maintenance. Yang kedua, mesinnya pasti cepat rusak, sehingga mau nggak mau nanti bisa jadi akan ada capital expenditure yang terjadi di sana. Kemudian, activity capacity adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, dan untuk dapat melaksanakan aktivitas, maka kapasitas harus dimiliki terlebih dahulu.
Jadi berapa besar kapasitas yang dibutuhkan, dan itu akan tergantung dengan kinerja yang diinginkan pada tiap aktivitas. Oke, jadi semakin besar output yang kita mau ya, berarti inputnya juga harus bertambah gitu ya. Jadi jangan sampai saya maunya outputnya itu 2000 unit gitu ya. Ternyata biaya yang terjadi kurang untuk mendukung 2000 unit tersebut. Oke, sampai sini kira-kira jelas? Kira-kira jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau sudah jelas kita coba saksikan sedikit video berikut ini ya, sebentar. Saya coba setel. Terlihat di layar? Terlihat, Terlihat, tapi Bu. masih loading. Oh iya, masih belum jalan ini, masih belum saya play. Lihat ya. Oke, baik, saya coba play. Ada sekitar 9 menit. Selamat menikmati.
Oke, ya. Kira-kira tadi apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Yuk, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Cek, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo dong, ada yang bisa menyimpulkan nggak nih? Nggak ada yang bisa menyimpulkan nih. Oh, mempelajari tentang pengklasifikasian biaya, katanya Uun. Oke, yang lain kira-kira gimana? Penggunaan biaya untuk laporan internal dan eksternal. Oke, boleh. Yuk, yang lain lagi. Memprediksi perilaku biaya. Putus-putus. Tadi itu apa ya? Biaya apa tadi ya? Biaya diklasifikasikan sebagai biaya produk atau biaya periode. Sinyalku. Iya, jadi putus-putus ini. Coba ya, saya mau nanya nih, kalau saya punya gambar seperti ini, apakah di layar terlihat? Terlihat, Bu.
Lihat ya. Oke, coba dong saya pengen tahu nih. Ini kan ada gambar meja dan kursi di sana ya, yang terlihat oleh kalian. Ini yang mau dinilai gitu kan, yang sebagai decision making daripada si akuntansi manager katanya. Saya mau tahu, tolong klasifikasikan. Jadi dari gambar ini, tolong diklasifikasikan mana biaya directnya, mana biaya indirectnya. Coba izin tulis di sini ya. Klasifikasikan. Satu, dua, biaya apa saja, biaya non produksinya. Kemudian biaya yang dilaporkan pada titik 2 A neraca itu isinya apa saja, dan biaya yang dilaporkan di laporan laba rugi bisa? Bisa ya? Instruksinya di layar terlihat dengan jelas? Cek apakah instruksinya terlihat dengan jelas di layar? Jelas, Bu. Jelas. Oke, silakan di apa ya? Boleh diketik, boleh tulis tangan gitu kan ya. Nanti kalau sudah seperti biasa kita laporkan di ruang chatnya apa Teams gitu ya. Ini kira-kira 10 menit selesai nggak nih? Butuh waktu berapa lama nih? Oke. 20 menit ya, Bu. Berapa? 20? Iya, Bu. Oke, ya silakan. 20 menit ya, sekarang di 13.50 berarti di 14:10. Oke, silakan. Selamat mengerjakan.
Ini chatnya gabung dengan yang lalu nih seperti. Oke, yang pertama nih dari Rahmatul Umah. Oh, ini menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari video yang tadi sudah kita tonton ya. Yang pertama ada Desi Anasari. Jadi di sana ada biaya langsungnya. Katanya biaya langsungnya itu adalah pembelian meja, buku, laptop. Oh alah. Yang saya minta bukan ini Desi. Jadi terkait dengan tadi kan saya punya meja dan kursi nih. Jadi kan fokusnya ke meja dan kursi ya. Nah, dari meja dan kursi tersebut gitu kan ya, apa saja yang termasuk ke dalam biaya langsung gitu kan. Jadi kalau misalkan di meja itu biaya ada tadi gambar itu ada kayu, ada besi gitu kan ya. Terus katanya biaya tidak langsungnya ini ada listrik, kaviti, internet. Oke. Ini kayaknya Berarti kita semua sama. ya. Gimana? Kita semuanya kepikirannya ke situ, malah bu kayak meja, kursi. Buku. Ya Allah. Kurang Iya, jadi kurang fokus nih ya. Karena udah kuliah jam terakhir ya, jam ketiga ya. Iya, Berarti Bu. suruh Oh, kalau nyebutin kursi ya berarti ada kayu kerangkanya gitu ya, itu Bu. apa aja. Betul. Jadi kalau saya mau Oh. bikin tadi meja, tadi kan ada gambar mejanya, ada gambar kursinya gitu kan ya. Nah, Kurang itu jelas itu pertanyaannya. oh alah, kan setelah kita menonton video tadi gitu kan ya. Di video itu kan disebutkan tuh biaya langsung itu artinya apa? Iya, Biaya yang mudah untuk ditelusuri. Gitu kan ya? Bener ya? Bener Iya, nggak nih? apa ya tadi? Biaya yang terkait dengan produksi gitu kan, Bu? Betul, terkait dengan biaya produksi. Jadi ya yang mudah ditelusuri di gambar tadi ya kalau dari dia bilang ada meja, ada kursi, ada kayunya dong, kelihatan. Kan gampang. Terus yang kedua, di situ ada Iya. besinya, entah besi atau aluminium gitu mungkin bisa. Iya, ada busa Gitu. juga, kain. Ada busanya, ada kainnya, betul sekali. Jadi itu yang sebenarnya tadi saya minta gitu kan. Berarti 1, 2, dan 3 nih ya, ini masih harus diperbaiki nanti. Oke, nggak apa-apa. Oke, sementara nih saya like dulu kok. Tenang aja, saya tidak akan marah juga. Yang terakhir, biaya yang dilaporkan pada neraca. Neraca itu berarti bahan baku tadi ya, biaya bahan bakunya itu ada kayu dan segala macam. Tapi yang dilaporkan di neraca bukan bukan kayu, bukan itu bukan. Melainkan bahan baku. Jadi biaya bahan baku, lalu ada biaya barang setengah jadi dan juga ada biaya barang jadi. Biaya produksi. Gitu. Biaya produksinya yang masuk di sana ya. Oke. Jadi aset tetap itu ya, Bu. Betul, ya nantinya akan menjadi aset. Seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Ini direvisi semua, Bu. iya, revisi semua ini. Gak apa-apa ya. Ya, Jadi Bu. nanti saya- revisi kita ulang fokus- ya, Bu. Nanti Revisi ulang revisinya, dulu. Paham. revisinya saya masukin di si layar ya. Oh iya, yang berarti ini nanti Silai. jawabannya Mm-mm. diunggah di diskusi si layar itu. Si layar. Mm-mm. Jawaban yang Iya, betul. oh iya, Bu. Kalau misal dijawab sekarang boleh, Bu. Kan udah kebuka ya, nanti sekalian sama Iya, di si Bu. layar. Di si layar nanti kita ada diskusi lagi kok. Gitu ya. Oke, Bu. Oke, nah kalau gitu sekarang ini ada video yang kedua juga dari materinya si layar ya, kita coba lihat. Mohon fokus gitu kan ya, mohon fokus. Sebentar, saya coba. Jam rawan, Bu. Jam Jam rawan, rawan, betul, karena maafkan, Bu. udah sesi Iya, jam ketiga gitu kan. Itu
menyebutkan semua yang ada di gambar itu, Bu. Fokusnya itu Oke. bendanya itu Bu yang ada di gambar. Iya. Gambar tersebut. Oke, nggak apa-apa ya. Ini udah dapat materinya, sebentar saya coba share screen. Apakah terlihat? Terlihat Bu. Terlihat ya. Oke, baik. Oh iya, tadi videonya kayaknya nggak ada suaranya, sebentar. Stop share dulu. Silakan menikmati. Jaya Yogyakarta. Perkenalkan, saya Sang Ayu, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mata kuliah akuntansi biaya, bab pengertian biaya dan klasifikasi biaya. Baik, apa sih definisi akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, penyajian transaksi biaya dengan cara-cara tertentu yang tujuannya adalah laporan biaya, khususnya di perusahaan pemanufakturan. Yang merupakan ciri khas perusahaan pemanufakturan adalah ada proses produksi. Proses produksi merupakan proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, karena ada proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi atau finished good, maka konsekuensinya akan lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan dagang ataupun juga perusahaan jasa, karena ada proses produksi tersebut. Sebelum kita ke klasifikasi biaya, mari kita bahas dulu apa perbedaan cost dan expense. Cost merupakan pengorbanan sumber ekonomis dalam rangka memperoleh aset tetap atau menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa. Contohnya ketika kita membeli mesin baru seharga 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, atau jika di universitas misalnya membeli LCD untuk perkuliahan di kelas, itu merupakan atau memperoleh aset tetap. Inilah yang disebut dengan cost. Nah, berbeda dengan expense yang merupakan pengorbanan sumber ekonomis dalam rangka memperoleh pendapatan, maka ketika barang tersebut sudah dimanfaatkan, kemudian untuk menghasilkan revenue. Contohnya misalnya mesin tadi umur ekonomisnya 5 tahun, di tahun pertama maka expense-nya adalah 20 juta, yaitu 100 juta dibagi 5 tahun. Inilah yang kita sebut dengan expense. Lalu kita juga mengenal apa yang disebut dengan objek biaya atau cost object, yaitu aktivitas yang mana biaya diakumulasikan atau diukur dalam satuan rupiah. Misalnya saja, sebuah mobil adalah objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Atau yang di hadapan kita misalnya meja adalah objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah meja, begitu. Nah, aktivitas atau item-item yang dapat dijadikan objek biaya bisa produknya, bisa prosesnya, bisa batch-nya, bisa departemen atau divisinya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengenal metode penelusuran biaya ke objek biaya. Penelusuran sendiri kita definisikan sebagai pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya tersebut. Penelusuran ini bisa
melalui 3 cara. Yang pertama penelusuran langsung atau direct tracing, yaitu proses pengidentifikasian atau pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya. Artinya mudah langsung ditelusuri dengan observasi atau pengamatan fisik saja. Misalnya meja di hadapan kita, jika bahan bakunya dari kayu, maka mudah diamati kayu tersebut dengan satu meja membutuhkan berapa meter begitu. Sementara ketika yang kedua penelusuran tidak langsung atau indirect tracing, sulit untuk ditelusuri secara langsung begitu. Misalnya meja di hadapan kita apakah menggunakan lem atau menggunakan kayu, sehingga objek untuk lem dan kayu ini, lem dan paku ini misalnya sulit untuk ditelusuri secara langsung. Atau yang ketiga, alokasi berdasarkan kebijakan manajemen. Contohnya, misalnya ketika 4 orang mahasiswa mengontrak rumah, bagaimana misalnya cara pembagian listrik tiap bulannya? Bisa dengan berdasarkan barang elektronik atau alat-alat elektronik yang dibawa, misalnya yang satu membawa laptop dan kipas angin, yang satu membawa TV dengan magicomnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan alokasi, tergantung barang yang dibawa tiap mahasiswa. Karena tidak bisa ditelusuri secara langsung biayanya, oleh karena itu kita memakai alokasi atau judgement. Kecuali misalnya di kamarnya masing-masing ada KWH. Atau misalnya biaya kebersihan atau iuran sampahnya. Misalnya 100.000, begitu tiap bulan maka tinggal dibagi 4, dibagi rata, begitu 100.000 dibagi 4 orang. Inilah yang kita sebut dengan alokasi. Ingin kuliah ke luar negeri tapi bingung mulai dari mana? Mulai dari situs Hot Courses Indonesia. Kami memiliki daftar program dan universitas terlengkap di dunia sehingga Anda dapat mencari. Kemudian selanjutnya kita bahas dalam akuntansi biaya. Biaya dikelompokkan ke dalam berbagai macam cara yang kita sebut dengan klasifikasi biaya. Umumnya biaya ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan pengelompokan tersebut. Kita mengenal yang pertama produk, volume produksi, departemen, periode akuntansi, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Yang pertama berdasarkan pada fungsi produksi. Biaya produksi, biaya berdasarkan produknya dibagi menjadi 2. Yang pertama biaya produksi atau manufaktur. Ada 3 bagian. Yang pertama biaya bahan baku. Bahan yang diproses atau diolah menjadi produk selesai. Misalnya contohnya ya untuk produksi mebel, kayunya begitu. Kemudian biaya tenaga kerja langsung merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja pabrik yang manfaatnya terasa secara langsung pada produk yang dihasilkan perusahaan, ya gaji tukang potongnya misalnya pada perusahaan mebel, atau gaji praktiknya pada perusahaan mebel, atau pada perusahaan roti misalnya biaya tenaga kerja langsungnya adalah gaji tukang masaknya begitu. Yang terakhir untuk biaya produksi adalah biaya overhead pabrik. Biaya-biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya saja biaya bahan baku penolong ya untuk memproduksi mebel, paku dan lemnya misalnya. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung misalnya gaji manajer produksi, atau bisa jadi biaya depresiasi atau biaya maintenance untuk mesin-mesinnya. Nah, yang kedua adalah biaya komersial atau non produksi. Ada 2, biaya pemasaran yang merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari memperkenalkan produk sampai dengan penagihan hasil
produk tersebut, hasil penjualan produk. Misalnya biaya gaji marketingnya bagian penjualan atau komisi penjualannya, biaya pengiriman, biaya debt collector ketika ada piutang. Nah, yang kedua, biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian organisasi secara keseluruhan. Misalnya biaya alat tulis kantor, biaya auditor, begitu. Selanjutnya klasifikasi biaya masih berdasarkan produk, kita juga mengenal biaya utama atau prime cost, yaitu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya konversi biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP. Ini merupakan bagan contoh dari produksi meja atau mebel misalnya. Bisa dilihat di layar. Oke, selanjutnya yang kedua merupakan klasifikasi biaya berdasarkan volume aktivitas atau volume produksi. Yang pertama biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan volume kegiatan. Contohnya biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Atau definisi lainnya bisa kita sebutkan biaya variabel adalah biaya yang jumlah per unitnya tetap. Contohnya misalnya ketika mahasiswa menghadapi KRS kemudian harus membayar, biaya variabelnya adalah biaya per SKS-nya, yaitu misalnya ketika mengambil per satu SKS-nya 150.000, maka ini adalah biaya variabelnya, dan ketika volume kegiatannya 24 SKS maka tinggal dikalikan 24, atau ada yang mengambil 21 maka jumlah totalnya berubah sebanding dengan SKS yang diambil. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap sesuai dengan volume kegiatan. Misalnya saja biaya depresiasi, biaya auditor itu tetap. Kemudian biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan karena ada unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya listrik. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi biaya berdasarkan departemen. Ada dua, direct cost dan indirect cost. Biaya langsung, biaya yang mudah atau akurat dilacak langsung ke objek biaya. Tadi sudah dicontohkan ketika penelusuran langsung, yaitu biaya-biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian, sedangkan indirect cost merupakan biaya yang sulit atau tidak akurat dilacak ke objek biaya. Misalnya, biaya petugas keamanan, biaya kebersihan, karena masing-masing biaya ini bisa dinikmati lebih dari satu departemen atau digunakan bersama-sama dengan departemen yang lain seperti biaya kebersihan, petugas keamanan, atau bisa jadi biaya maintenance peralatan begitu. Kemudian klasifikasi biaya selanjutnya berdasarkan periode akuntansi, ada capital expenditure yaitu biaya yang atau pengeluaran yang manfaatnya lebih dari 1 tahun buku, misalnya pembelian mesin begitu. Yang kedua revenue expenditure atau pengeluaran yang memberikan manfaat selama 1 periode akuntansi. Misalnya ya biaya-biaya non produksi tadi, alat tulis kantor misalnya. Yang terakhir adalah biaya atau klasifikasi biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama biaya relevan atau biaya masa mendatang dalam rangka berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Contohnya biaya-biaya di biaya produksi, biaya bahan baku, biaya gaji pegawai. Yang kedua adalah biaya tidak relevan, biaya-biaya yang relatif jumlahnya tidak berubah. Misalnya kita kenal dengan sebutan sunk cost begitu, contohnya biaya penyusutan mesin. Inilah akhir dari pengertian biaya dan klasifikasi biaya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.
Oke. Video tadi tentang apa coba? Ada yang tahu? Pengertian biaya dan klasifikasi biaya. Oke, betul sekali. Pengertian biaya dan klasifikasi. Ini materi nih. Ya, sebentar. Ini ada video dari terkait dengan perilaku biaya. Terlihat di layar. Terlihat, Bu. Oke. Ya, baik. Ini ada sekitar 21 menit ya. Selamat menyaksikan. Kedua, Suti Francisca, dan yang ketiga, Yuli Rosa Rahmayanti. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan perilaku biaya? Berikut ini merupakan pengertian perilaku biaya dari para ahli. Yang pertama ada Sukijo Notarmojo. Perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan dan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu objek. Pengertian perilaku biaya selanjutnya yaitu dari Mulyadi. Perilaku biaya dapat dikatakan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Yang terakhir yaitu dari Baldrick Siregar. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Jadi, pada kesimpulannya, perilaku biaya berkaitan dengan biaya total dan biaya per unit bervariasi, mengikuti perubahan kegiatan atau volume. Untuk mengendalikan biaya secara lebih baik, maka pemahaman terhadap perilaku biaya sangat penting. Jadi, perilaku biaya itu sendiri adalah reaksi terhadap perubahan volume aktivitas suatu perusahaan. Jenis-jenis perilaku biaya, yang pertama ada biaya tetap, kedua biaya variabel, dan ketiga biaya semi variabel. Biaya yang jumlah totalnya tidak berubah, walaupun kapasitas atau volume kegiatan berubah. Besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi manajemen. Biaya ini berhubungan dengan kapasitas atau volume. Berikut ini merupakan karakteristik dari biaya tetap. Contoh dari biaya tetap yaitu gaji direksi, sewa kendaraan, asuransi, dan sewa gedung. Jenis-jenis biaya tetap. Yang pertama ada committed fixed cost dan yang kedua ada discretionary fixed cost. Committed fixed cost sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Perilaku biaya ini merupakan semua biaya tetap yang dikeluarkan, yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi tujuan dagangnya. Contoh committed fixed cost yaitu biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi, dan gaji karyawan utama. Selanjutnya adalah discretionary fixed cost. Adalah biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala, biasanya tahunan, yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan.
tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan keluaran yang diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contohnya yaitu biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya promosi penjualan, biaya program latihan karyawan, biaya konsultas, dan lain-lain. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, maka semakin besar pula total biaya variabelnya, dan sebaliknya. Contohnya, biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja langsung, dan bahan bakar bagi alat produksi. Berikut ini merupakan karakteristik dari biaya variabel. Biaya variabel terbagi atas dua, yaitu yang pertama engineered variable cost dan yang kedua discretionary variable cost. Berikut ini merupakan pengertian dan contoh dari engineered variable cost. Discretionary variable cost merupakan biaya yang masukan dan keluarannya memiliki hubungan yang erat namun tidak nyata. Jika keluaran berubah, maka masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Namun jika masukan berubah, keluaran belum tentu berubah dengan adanya perubahan masukan tersebut. Contohnya biaya iklan. Biaya semi variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya akan berubah dengan adanya perubahan kapasitas kegiatan, tetapi jumlah perubahan tersebut tidak proporsional dengan perubahan kapasitas kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya, dan sebaliknya. Contohnya biaya listrik, biaya pemeliharaan, biaya kendaraan, biaya telepon, dan lain-lain. Berikut ini merupakan karakteristik dari biaya semi variabel. Untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis dan pendekatan historis. Pertama, kita akan membahas pendekatan analisis. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pendekatan analisis atau analysis approach. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan historis atau historical approach. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pendekatan historis atau historical approach. Mengklasifikasikan biaya menurut perilakunya. Pertama yaitu batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau biaya variabel bergantung pada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang, semua biaya adalah biaya variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Kedua yaitu sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilaksanakan. Sumber daya atau masukan dapat meliputi bahan baku, bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Ketiga yaitu penggerak tingkat non-unit. Penggerak tingkat non-unit menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Sebagai contoh, penyetelan adalah tingkat aktivitas non-unit. Aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Aktivitas
biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam pembahasan mengenai kapasitas suatu aktivitas, hal yang dideskripsikan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Kedua yaitu sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Sumber daya fleksibel dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena diskresi atau kebijakan manajemen. Yang ketiga yaitu sumber daya terikat. Sumber daya yang terikat adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah tertentu sumber daya. Pertama yaitu perencanaan biaya, yang kedua pembuatan keputusan manajemen, dan yang ketiga adalah pengendalian manajemen. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan jenis perilaku biaya ada 3. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki. 2. Harus dipilih variabel bebas. Dan yang ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan. Selanjutnya adalah metode untuk memisahkan biaya semi variabel, yaitu 1. Metode tinggi rendah, 2. Metode scatter graph, dan ketiga metode least square. Metode tinggi rendah suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan mendasarkan analisis pada selisih biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan yang terendah. Rumus metode tinggi rendah yaitu V sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 atau F sama dengan Y2 min VX2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal menggunakan metode tinggi rendah. Ini merupakan contoh soalnya dan ini merupakan jawabannya. Metode tinggi rendah yaitu mencari titik tertinggi dan mencari titik terendah. Yang kita tahu biaya 1 juta merupakan titik tertinggi dan 600 ini pada bulan Desember merupakan titik terendah. Kita cari selisihnya. 1 juta dikurang 600.000 yaitu 400.000, dan pada tingkat aktivitas 8.000 ini merupakan titik tertinggi dan 4.000 pada bulan April merupakan titik terendah. Untuk mencari biaya variabelnya yaitu 400.000 dibagi 4.000 sama dengan 100 per jam mesin. Untuk mencari fixed cost-nya, kita dapat masukkan titik tertinggi yaitu 1 juta sama dengan 100 per jam mesin dikali 8.000 plus fixed cost. 1 juta sama dengan 100 kali 8.000 yaitu 8.000. 1 juta dikurang 8.000, hasil fixed cost-nya yaitu 200.000. Untuk memasukkan titik terendahnya 600.000. Dari sini sama dengan 100 per jam mesin dikali 4.000. Hasilnya 400.000, 600.000 dikurang 400.000 yaitu 200.000. Jadi biaya variabel per jam mesinnya sebesar 100 dan biaya tetapnya sebesar 200.000. Terima kasih. Metode scatter graph. Metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Ini merupakan contoh soal dari metode scatter graph. Untuk mencari metode scatter graph, kita tinggal menarik garis lurus di antara titik-titik yang sudah dibuat ini tanpa mengenai garis tersebut. Ini merupakan 6 bulan, jadi titiknya harus dibagi menjadi 3, dibagi 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Metode kuadrat terkecil. Suatu metode yang dapat digunakan dalam pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan variabelnya dengan mencocokkan suatu kuadrat garis regresi yang meminimumkan jumlah kesalahan.
Dalam persamaan regresi, Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas, yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas. Variabel Y menunjukkan biaya, sedangkan variabel X menunjukkan volume kegiatan. Rumusnya, Y sama dengan A plus BX, di mana Y total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel satuan, dan X volume kegiatan. I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I took the courage to switch career from a Rumus metode kuadrat terkecil yaitu B sama dengan sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar kuadrat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal untuk metode kuadrat terkecil atau least square. Di sini sudah terdapat tabel yang berisikan bulan, YI yang yaitu aktivitasnya, ada YI min Y bar, lalu ada XI itu biaya. Biar saya tulis dulu. Di samping XI ada XI min X bar, lalu ada XI min X bar kuadrat, lalu ada XI min X dikali YI min Y bar. Jadi untuk mencari YI min Y bar, yaitu dengan semua aktivitas dari bulan Januari sampai Desember dijumlahkan, dapatlah hasilnya yaitu 6.840. 6.840 itu kita bagi 12 bulan, jadi hasilnya Y bar yaitu 570. Jadi YI itu YI min Y bar yaitu dengan 640 dikurang 570. Untuk bulan Januari maksudnya 640 dikurang 570 yaitu 70. Lalu untuk bulan Februari 620 dikurang 570 hasilnya 50, dan begitu pun selanjutnya. Dan ini misal ada yang hasilnya di dalam kurung, itu artinya minus, karena contohnya ini di bulan Mei aktivitasnya itu 500, jadi 500 dikurang 570 itu minus 70, jadi dibuat dalam kurung 70. Dan untuk XI min X bar caranya sama seperti YI min Y bar, yaitu dengan mengurangkan biaya. Untuk di bulan Januari misalnya 30 sebelumnya kita jumlahkan dulu dari Januari sampai Desember, yaitu 420.000. Lalu dibagi 12 bulan hasilnya 35.000. Untuk menghitung XI min X bar di bulan Januari, biayanya 34.000 dikurang 35.000 hasilnya minus 1.000. Untuk bulan Februari 30.000 dikurang 35.000 hasilnya 5.000, dan begitu pun selanjutnya. Untuk XI min X bar kuadrat berarti XI min X bar kuadrat yang di sini dikuadratkan. Artinya yang ini di Januari 1.000 dikuadratkan hasilnya 1 juta. 5.000 dikuadratkan hasilnya 25 juta. Begitu pun selanjutnya. Dan untuk XI min X bar dikali YI min X min Y bar, caranya yaitu dengan XI min X bar ini dikali dengan YI min Y bar yang ini, berarti 1.000 untuk bulan Januari 1.000 dikali 70 hasilnya 70.000. Bulan Februari 5.000 dikali 50 hasilnya 250.000, dan begitu pun untuk selanjutnya. Dan di bawahnya ini kita totalkan untuk XI min X bar
dikali YI menyebar, hasilnya 2.270. Lalu untuk mencarinya, rumus dari metode scatter graph adalah Y sama dengan A plus BX. Cara mencari B yaitu di sini sigma XI min X bar dikali YI menyebar. Yang ini hasilnya kan ini adalah 2.270 dibagi dengan sigma XI min X bar kuadrat, yang berarti yang ini 2.270 dibagi 512 juta, maksud saya 2.270.000 dibagi 512 juta, hasilnya adalah 0,00443. Lalu B ini adalah variabel cost-nya. Seperti yang kita tahu, rumus dari metode least square yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi Y-nya adalah 570 rata-rata dari sini. Kita taruh di sini sama dengan A yang sedang kita cari ditambah variabel cost-nya yang ini 0,00443 dikali X yang ini XI 35.000. Jadi A-nya bunda ruas di sebelah kiri sama dengan 570 dikurang hasil dari 0,00443 dikali 35.000 yaitu 155,5. Hasilnya 414,95 yang dibulatkan menjadi 415. Jadi variabel cost-nya sebesar 0,00443 dan fixed cost-nya sebesar 415. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan share. Oke, karena tadi terkait dengan videonya agak nyerempet-nyerempet sama akuntansi biaya ya. Cek, masih ada orangnya nggak nih? Ada, Bu. Ada ya. Mirip nggak dengan kemarin belajar di akuntansi biaya? Sedikit mirip, Bu. Sedikit mirip ya. Hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya ya. Di sini tadi kita juga mengulas kembali terkait dengan yang namanya metode least square, scatter graph, gitu kan ya. Terus yang paling gampang adalah high low point method gitu kan ya. Jadi membandingkan antara yang tertinggi sama yang terendah. Gitu. Oke, ini masih ada satu video lagi, yaitu memisahkan biaya campuran ya. Kita tonton kembali sebentar. Saya buka videonya dulu. Berikutnya adalah slide player. Ini untuk recapnya ya, sebentar untuk recapnya. Saya izin. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Jadi di sini untuk teknik pemisahan biaya campuran gitu ya, bahwa katanya perilaku biaya itu dapat dibagi menjadi 3 golongan tadi ya. Tetap, lalu variabel, dan juga ada semi variabel. Kemudian di sini jumlah total tetap itu dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Jadi nggak selamanya yang kita sebut sebagai biaya tetap alias fixed cost itu akan terus sama. Karena nanti ada satu titik di mana dia sudah tidak bisa menampung kembali, sudah melebihi kapasitasnya, maka biaya tetap ini akan ikutan naik, gitu ya.
Lalu di sini untuk biaya variabel ini sesuai dengan namanya bahwa jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian untuk penentuan pola perilaku biayanya berarti kita nanti harus mempertimbangkan beberapa faktor gitu kan ya. Faktor yang akan kita pertimbangkan adalah terkait dengan variabel tidak bebasnya atau variabel dependentnya yaitu si Y. Y ini harus kita pilih dulu karena kita harus bisa tahu bahwa sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut bisa berfluktuasi naik atau turun itu yang mana. Kemudian pendekatan dalam memperkirakan fungsi biaya, kita punya pendekatan historis, pendekatan analitis, ada pendekatan ini sama nih, satu lagi. Yang ini salah ya, ini harusnya hanya historis dan juga analytical. Kalau untuk pendekatan historis gitu ya, tadi yang dikatakan di video sebelumnya, ada metode Hilo Point Method gitu kan ya, ada metode least square, dan juga ada metode regresi atau statistik gitu kan. Kalau untuk metode biaya berjaga ini biasanya kita gunakan di scatter graph. Ini contoh soalnya. Nah, di sini ada diminta latihan gitu ya, nomor 14 ini. Jadi PT Mulia Jaya bermaksud mengestimasikan hubungan antara jumlah penjualan dan biaya operasi totalnya. Hubungan tadi menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya adalah biaya dalam satuan rupiah gitu kan ya. Kemudian X-nya itu dalam satuan kuantitas alias unit. Berdasarkan 20 observasi ada hasil seperti ini. Sigma X sama dengan 600, sigma Y sama dengan 8000, kemudian sigma XY sama dengan X kuadrat. Diminta nih carilah nilai untuk kedua parameter, jadi A dan B-nya berapa. Jadi kalau saya punya di sini ada sigma X-nya 600 gitu ya, sigma Y-nya sama dengan 8000. Kalau X dikali Y itu sama dengan X kuadrat, kira-kira berapakah A dan B-nya? Ya, ini pertanyaan yang memang nanti harus dijawab di si layar ya. Oke. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Sampai sini ada mau ini kan ada penambahan peserta ya. Kita coba cek kembali nih sambil melakukan presensi. Sepertinya saya belum, Bu. Iya, tadi telat masuknya ya? Iya. Bukan telat, Bu. Tadi saya udah masuk, terus karena saya kan jaga lansianya lagi rawal, jadi ketinggalan Jadi gitu. jaga lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa, saya panggilkan kembali. Ajeng ada ya? Ajeng ada. Saya juga sambil cek di daftar ini nih partisipannya. Desi adakah Desi? Ada. Ada, Bu. Oke. Lalu Didin Afifudin. Nah ini belum hadir nih, dari minggu kemarin juga nggak hadir nih Didin Afifudin. Oke, nanti mungkin ketua kelasnya boleh di kontak-kontak ya kenapa nih belum hadir. Lalu ada Hikmah ada nggak nih Hikmah juga belum hadir. Kemudian Indi Astriani ada. Lalu Kusmini HIJKL, Kusmininya nggak hadir. Kemarin juga belum hadir ya. Lalu yang belum hadir lagi Sainah tidak hadir. Wahid Tamimi ada ya. Wahid sudah ada. Lalu Winarsi. Nah, ini juga nggak ada. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahasiswa. Ya lumayan lah, sudah lebih banyak dibandingkan minggu kemarin ya. Oke, yuk kita take picture dulu, kita foto-foto dulu. Kalau ada yang bisa nyalakan kamera, nyalain kamera.
Ini saya coba untuk ambil gambarnya. Kita punya 4 halaman ya. Saya ambil untuk halaman yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya save. Oke, kita lanjut ke halaman kedua. Ini yang on cam tinggal open di sini. 1, 2, 3. Yang kedua sudah, tinggal saya save. Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Halaman keempat. Tiga. Ya, semua sudah dipresentasikan di sini. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga materi tadi yang sudah disampaikan bisa menambah manfaat, baik dari sisi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk materi kita di akuntansi manajemen. Tetap sehat selalu, dan jangan lupa teman-teman yang tadi belum hadir, mohon di kontak-kontakin ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, saya izin leave ya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu.